Ini adalah ChatGPT. Pasti kalian pernah dengar sebelumnya ya. Tapi hari ini kita nggak bahas ChatGPT, kita bahas alternatifnya. Ini kita ada namanya Writesonic ya. Atau ini ChatSonic namanya. Writesonic itu pembikinnya yang fitur seperti ChatGPT-nya itu namanya ChatSonic ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, dia ini fiturnya sebenarnya ini lebih banyak dari ChatGPT ya. Cuman ini berbayar. Jadi sebenarnya ini ada gratisnya juga, cuman kalau yang gratis itu cuma sedikit ya, terbatas ya. Kalau ChatGPT kan kalian nggak dibatasi, cuman kadang-kadang servernya penuh ya. Jadi kalau kita lihat di sini harganya dia cukup mahal juga sih sebenarnya sih. Kita lihat pricingnya seperti ini ya. Jadi harganya itu 12,67. Ini kalau di rupiah itu sekitar hampir 200.000 ya. Jadi emang harganya cukup mahal. Kecuali kalian memang benar-benar menggunakan ini dalam pekerjaan kalian. Kalau cuma coba-coba ini sih mahal sih. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau coba-coba kalian ada versi gratisnya juga kok. Meskipun terbatas ya. Jadi kalian tinggal klik sign in di sini. Nanti kalian bisa sign in pakai Google account kalian ya. Setelah sign in tampilannya akan seperti ini. Nah ini banyak banget ini toolsnya ya. Jadi ada paragraph writer, AI artikel, ini ada Facebook Ads, LinkedIn. Ini banyak banget ya. Nih kalau kita lihat di sini dia bisa bikin artikel, terus dia bisa generate juga artikelnya. Itu dihitung per kata ya. Jadi ini 2.500 kata nih untuk yang free nih. Ini kalau kita pakai kata-kata yang premium. Ini ada good, average sama ekonomi juga ya. Mungkin yang ekonomi ini dia jauh lebih banyak nih. Jadi 25.000. Mungkin kualitas tulisannya kurang bagus ya. Di sini karena fiturnya sangat banyak, saya fokus dulu bahas satu ya, ChatSonic ya, yang seperti ChatGPT. Ini kita klik. Kelebihannya di sini apa? Dia ada ini nih, include latest Google data. Ini kalau kita nyalakan seperti ini, dia bisa nyari ke internet menggunakan data terbaru ya. Kalau ChatGPT kan terbatas sampai 2021 ya. Ini bisa kita matikan atau kita nyalakan ya. Ini juga ada enable memory. Enable memory ini gunanya kalau kita nyalakan, AI-nya itu jadi ingat pertanyaan kita sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kita tanya A, terus dia jawab, habis itu kita tanyakan lagi, kalau A terus B gimana? Dia masih ingat ya. Kalau misalkan ini nggak dinyalakan nih, dia nggak ingat ya. Cuman satu pertanyaan doang yang dia ingat. Terus ini ada batas ya. Free generation left this month. Ini awalnya 100 ya. Jadi per bulan dikasih coba itu 100 chat ya. Kalau lebih dari itu kalian harus bayar. Ini bisa diganti juga personality-nya General AI atau yang lain-lain lagi nih ya. Tapi kalau yang lain-lain, Google-nya nggak bisa nyala ya. Dia otomatis mati ya. Seperti ini. Ini nggak bisa nyalain nih. Kalau mau nyalain yang Google, kalian harus selalu pakai General AI. Ini kita coba aja ya. Misalkan kita tanya ya, ceritakan kemerdekaan Indonesia dalam 2 paragraf. Kita coba. Ini dia kadang-kadang generate-nya lama, kadang-kadang cepat juga ya. Ya, tergantung sama servernya juga kali ya. Cuman nggak sampai separah ChatGPT kok. Kalau ChatGPT kan sekarang kayaknya susah banget ya diaksesnya ya. Mesti refresh terus baru dapat ya. Nah, ini kira-kira gini ya. Ya, kurang lebih dia menceritakan singkat gimana kemerdekaan Indonesia ya. Ini tadi kan saya cuma 1 ya, tapi kepakainya ini 2 ya. Jadi dia kayaknya ngitung sekali generate chat itu 2 ya. Atau mungkin kalau kepanjangan dia pakainya bisa lebih banyak kali ya. Ini kalau misalkan ini kan Google datanya saya nyalain nih. Kita tanya kejadian yang terbaru, misalkan gempa Turki ya. Gempa Turki 2023 total korban berapa? Harusnya kalau kita tanya ke ChatGPT, dia nggak bakalan tahu ya. Nanti kita coba ya. Tapi ini karena dia ada Google Data, harusnya dia bisa jawab ya. Ini dia agak lama ya. Mungkin karena memang nyarinya di data Google ya. Bukan langsung datanya dia. Jadi mungkin emang generate ini agak lama ya. Kita tunggu aja. Tuh, baru keluar tuh ya. Nah, ini dapat kita lihat nih. Kira-kira yang meninggal segini ya.
Lalu kalau misalkan kita coba tanya ChatGPT pertanyaan yang sama nih ya. Kira-kira ChatGPT jawabnya gimana ya? Nah, kalau ChatGPT, karena dia datanya sampai 2021, jadi dia bilang dia nggak bisa meramal masa depan ya. Padahal sebenarnya ini nggak tepat sih. Karena ini bukan masa depan. Ini sekarang udah tahun 2023 ya. Meskipun data dia cuma sampai 2021, harusnya dia bisa jawabnya, data saya cuma sampai 2021, jadi saya nggak bisa jawab informasi ini gitu. Kayak gitu kan lebih bagus ya. Lalu kalau misalkan dari yang ini, kita coba ya. Google datanya kita matikan. Terus kita tanyakan pertanyaan yang sama nih. Kira-kira dia jawab gimana ya? Dia menjawab gempa 2021 ya. Padahal jelas-jelas kita tanya ini tahun 2023 ya. Coba kita tanyakan lagi ya. Maksud saya yang tahun 2023. Mungkin karena enable memorinya belum saya nyalakan ya. Kita coba lagi ya. Soalnya jawabnya kayaknya nggak nyambung nih. Kita coba nyalakan ini. Lalu kita tanyakan lagi pertanyaan yang sama ya ini ya. Oh ya, ini ada linknya juga ya kalau yang dari Google ya. Jadi kalian bisa klik nih linknya. Ini linknya padahal bahasa Indonesia ya, tapi dia jawabnya pakai bahasa Inggris ya. Ini kita coba dulu pertanyaan yang sama. Kalau enable memory nyalakan ya. Ini Google datanya kita matikan. Tunggu jawabannya. Nah, ini masih 2021 ya. Lalu habis ini akan saya tanyakan kalau tahun 2023 gimana. Saya tidak tanya yang tahun 2021. Saya tanya yang tahun 2023 gimana. Kita coba dia jawabnya kayak gimana ya. Sepertinya tetap nggak nyambung ya. Harusnya kan dia bisa jawab. Data saya terbatas sampai 2021. Kalau data gempa tahun 2023 saya belum punya. Seperti itu ya. Oke, ini coba kita nyalakan lagi. Lalu kita coba tanya lagi pertanyaan ini ya. Dia kan tadi jawabnya pakai bahasa Inggris nih. Kalau kita tanya artikan ke bahasa Indonesia, kira-kira bisa nggak ya? Kalau ChatGPT kayak gitu bisa. Dia cukup pintar. Tapi kalau ChatSonic kita lihat dulu ya. Ini agak lama, generate-nya ditunggu sebentar ya. Kadang-kadang memang seperti ini sih. Ini sepertinya tadi ngehang ya. Nggak dijawab-jawab sama dia. Ini coba saya tanyakan sekali lagi ya. Kayaknya kalau saya nangkep ini, kalau misalkan kita nyalakan yang Google Data ini, dia jawabnya suka lama ya. Mungkin karena dia harus mencari dari data Google yang begitu banyaknya kali ya. Kalau misalkan nggak pakai ini, biasanya dia lebih cepat sih jawabnya sih. Ini dia langsung bahasa Indonesia ya. Kalau tadi kan begitu kita tanya, gempa Turki mana ya? Kalau tadi kan begitu kita tanya, gempa Turki ini yang pertama nih, dia jawabnya dalam bahasa Inggris ya. Cuman, tiba-tiba dia sekarang jawabnya dalam bahasa Indonesia nih sekarang nih. Mungkin sampai situ dulu video kali ini. Kalau misalkan masih ada yang nggak ngerti, atau masih ada yang nggak jelas, tulis aja di kolom komentar ya. Kalian suka nggak dengan video ini? Kalau misalkan kalian suka dengan pembahasan ChatSonic ini, dan kalian mau video lanjutan dari ChatSonic, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.